kehadiran? Barangkali hari ini ada yang tidak hadir. Aina Rahman, ada Rahman, Rahimah, ada Akbar, Alim, Alvino, Amel, Ria, Arif, Aziz. Ada beberapa yang tidak hadir. Mudah-mudahan kita doa cepat diberi kesehatan. Lanjutkan pertemuan yang kemarin, berarti hari ini pertemuan yang kedua. Masih membahas tentang sejarah peradaban Islam. Masih ingat? Apa? Bani Umayyah. Apa yang masih diingat tentang Bani Umayyah? Alifah. Alifah itu apa? Alifah. Pemimpin. Maksud sudah ngomong. Ya. Pemimpin selain khalifah, ada istilah, ada empat istilah yang kita simpulkan. Yang pertama adalah faktor yang menyebabkan Bani Umayyah berdiri. Masih ingat? Ya, apa mas? Apa? Kawannya? Yang menyebabkan berdiri? Hah? Pintar, berat, saudara. Terus? Merebutkan kekuasaan. Kemudian faktor ini faktor yang menyebabkan. Kemudian ada tiga istilah kayak Umayyah, Khawarij, dan Syiah. Yang masih ingat Muawiyah itu apa? Golongan Muawiyah itu adalah golongan yang ngomong som. Yang ngomong yang berani untuk dari nanti dapat nilai doang. Ya, ini lagi. Apa mbak? Umayyah adalah golongan orang-orang yang mengikuti Umayyah. Umayyah itu golongan. Kemudian Syiah? Ya, cum. Ya mas. Oh, ya cum. Ini lagi pengikut Ali bin Abi. Yang terakhir Khawarij sama cum. Ya mas. Golongan yang mengusir Ali itu tangan. Baik, hari ini akan kita lanjutkan itu karena masih ada satu pertemuan. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana sejarah Bani Umayyah. Artinya kenapa disebut dengan Bani Umayyah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan Bani Umayyah ini runtuh atau hancur. Karena setelah Bani Umayyah kan digantikan dengan Bani Abbasiyah. Jadi apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Bani Umayyah hancur. Kemudian selain faktor-faktor ada juga beberapa istilah. Salah satunya adalah Islam Utara atau Arab Utara dan Arab Selatan. Nanti kita akan pelajari di buku masing-masing. Kemudian dalam pemerintahan Bani Umayyah itu ada namanya departemen. Itu kalau tidak salah ada 14. Apa saja? Oh bukan 14, ada 2 nih. Kemudian yang berikutnya pemimpin. Selama masa Bani Umayyah berkuasa itu ada 14 pemimpin. Yang ingin saya tegaskan lagi berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Sudah pernah dengar ya? Apa? Nyanyiannya masih kan? Nyanyiannya? Belum. Ya nanti kapan-kapan kita belajar nyanyi tentang profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu yang harus kita lakukan hari ini mudah-mudahan dengan belajar itu kita bisa meningkatkan iman dan takwa. Karena peristiwa sejarah kan sesuatu yang nggak bisa kita saksikan. Kita hanya bisa mengimani atau meyakini. Yakin tidak ada peristiwa begitu kan ya? Kan gitu ya. Contoh Nabi Muhammad hijrah Isra Mi'raj. Kalau kita nggak yakin ya kita nggak akan iman. Itu ya. Kemudian selain beriman juga bertakwa karena pasangannya antara iman dan takwa itu nggak bisa berpisahkan. Kalau orang yang sudah beriman pasti akan diikuti dengan perbuatan takwa. Takwa itu apa?
Apa itu apa? Ini yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi itu namanya takwa. Kemudian selain beriman dan bersabar, juga berakhlak mulia. Akhlak mulia itu apa? Ucapannya baik, perbuatannya sopan. Untuk masuk ke materi, silakan disiapkan bukunya. Saya sudah membagikan kertas tadi ya. Ya, yang terima kertas silakan. Tugas kalian hanya ada 2. Atau yang saya sebut dengan istilah mind mapping. Mapping itu peta, mind itu pikiran. Jadi membuat peta pemikiran. Caranya 2. Yang pertama, temukan pokok-pokok materi atau pokok-pokok kalimat dalam buku, kemudian ditulis di kertas yang tadi saya bagikan. Ya, tugas pertama adalah menemukan pokok-pokok materi atau pokok bahasa yang penting di dalam buku, kemudian ditulis di dalam kertas yang tadi saya bagikan. Yang pertama, yang kedua, yang ini yang mendukung catatan yang kalian buat, imajinasikan otak kita, kalimat yang sudah ditulis dibayangkan. Misalkan kalian menulis pertempuran peperangan saudara, bayangkan coba sesama saudara perang. Ya, jadi tugas kalian adalah nanti mengimajinasikan tulisan yang sudah ada di dalam kartu dalam memori otak. Sehingga ada 2 nanti. Satu, dengan menulis kalian bisa memahami dan mengingat. Kedua, dengan mengimajinasi kamu akan memperkuat ingatan. Ya, pertama mengingat dengan tulisan, kedua berimajinasi untuk memperkuat tulisan yang kamu buat. Paham ya? Oke, silakan buka bukunya, tulis di kartu yang saya buat. Kalau kartunya sudah penuh, boleh ditulis di buku, nggak apa-apa. Kita cek coba siapa yang sudah menulis. Mana yang sudah selesai menulis? Ya, sini Mbak. Terus kita lihat. Kamera. Yang kamu tulis tentang apa? Coba dibaca. Suku Arab Utara dan Suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Ada berapa? 2. Satu apa? Arab Utara. Irak. Arab Utara disebut Irak. Disebut Munaria. Mundaria. Ya. Kemudian yang kedua, Arab Selatan. Arab Selatan atau wilayah Suriah disebut Himyaria. Ya, oke lah. Ya. Selanjutnya ada yang sudah selesai lagi. Ini. Mana? Oh, pojok. Ya, oke. Ini yang ada tulisannya dulu. Yang sudah ada tulisannya dulu nih. Kita lihat, Mbak. Apa yang kamu tulis? Jumlah khalifah pada masa Bani Umayyah ada berapa? 14. Yang pertama namanya siapa? Muawiyah. Yang terakhir? Marwan bin Muhammad. Oke. Ada lagi? Ini ya. Siapa namanya, Mbak? Alif. Oh, besar. Nah, nama apa? Yang kamu tulis tentang apa? Nama departemen yang ada di masa Bani Umayyah ya. Ada berapa? 2. Yang pertama? Diwanul. Ya, yang kedua? Diwanul Barin. Oke. Ada lagi yang sudah ada tulisannya? Mana? Kan tadi ada 1, 2. Sini belum ini. Oh ya. Tuh. Nah ini. Oke. Yang kamu tulis tentang apa? Faktor kemunduran Bani Umayyah ada berapa faktor? 5. Yang pertama?
Permusuhan antar suku. Yang kelima apa? Munculnya kekuatan baru, yaitu kekuatan baru Bani Abbas. Iya. Ada lagi satu? Ya itu Mbak, kita lihat. Yuk sana yang terakhir, karena waktunya mau habis. Yang terakhir, yang lain mungkin yang nggak kebagian nggak apa-apa ya. Yang terakhir apa yang kamu tulis? Mbak, tentang apa? Sejarah Bani Umayyah. Berasal dari nama Umayyah bin Abdul Saf bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy. Ya, oke. Ada lagi? Cukup ya. Ini Mbak, kita lihat. Oke, cukup. Ini tinggal mengerjakan tugas. Saya minta sampel satu anak. Siapa yang mau mengerjakan? Laki-laki ini aja ya. Itu makan. Setelah kalian tadi membuat peta pemikiran, jadi dua hal yang tadi dilakukan ya. Yang pertama apa? Menuliskan pokok-pokok materi atau pokok. Ya, jadi itu ya. Kemudian yang kedua, mengimajinasikan. Contohnya peristiwa perang umpamanya atau peristiwa pembunuhan. Dan kalian berimajinasi, oh terjadi pembunuhan. Kemudian tugas kalian sekarang adalah saya berikan hari ini saya sampaikan penilaian tertulis. Jadi penilaian ini yang akan menentukan kalian layak atau tidak bisa melanjutkan pelajaran atau tidak di pertemuan selanjutnya. Kalau hari ini nilainya ternyata kalian kurang baik, berarti pertemuan selanjutnya harusnya kalian tidak boleh mengikuti atau mengulang. Mengulangnya bagaimana? Bisa nanti dengan tugas atau dengan mengerjakan soal-soal pengganti untuk menyelesaikan materi yang kita selesaikan hari ini. Gitu ya. Oke, siap? Siap? Siap. Bagi yang tidak menggunakan laptop nanti bisa menjawab soalnya melalui buku tulis masing-masing. Nanti bagi yang menggunakan laptop, soal bisa dikerjakan menggunakan link Google ya. Nanti saya hanya mengambil beberapa karena tidak semuanya bisa menggunakan laptop atau tidak semuanya saya menyediakan laptop. Ini yang mengerjakan lewat link ya, silakan dikerjakan Mas. Pertanyaan pertama, silakan pengerjaan Bani Umayyah. Berasal dari nama. Oke, yang berikutnya sebutkan departemen yang didirikan pertama oleh Bani Umayyah. Ya, cukup. Bangun Katam. Cukup baik, karena pelajaran sudah selesai. Sebelum mengakhiri, saya simpulkan. Jadi ada 5 kesimpulan yang bisa kita ambil untuk pelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah sejarah tentang Bani Umayyah, bahwa Bani Umayyah itu berasal dari didirikan oleh Bani Umayyah, gitu ya, karena disebut Bani Umayyah didirikan oleh Umayyah. Kemudian yang kedua, ada berapa departemen? 2 ya. Kemudian pemimpin atau khalifah pada masa Bani Umayyah ada berapa? 14. Mulai dari Umayyah sampai bin Muhammad Jubah. Ya. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan Bani Umayyah bubar atau berakhir, yang pertama salah satunya adalah ya, kemudian ada peristiwa politik dan sebagainya. Yang terakhir, perbedaan antara Arab Utara dan Arab Selatan tadi apa? Arab Utara, Arab Selatan, ya. Jadi termasuk ada peristiwa di mana tidak sukanya orang non Islam kepada orang Islam yang dari Arab. Itu ya. Itu saja